Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Asbilaskia. Di sini saya akan menerangkan tentang hardware di dalam komputer atau perangkat keras. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih itu hardware? Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki fungsi tertentu dalam menjalankan software. Simpelnya, hardware adalah apapun komponen di dalam komputer ataupun di luar komputer yang dapat disentuh dan dilihat itu disebut hardware. Intinya masih bagian dari komputer itu disebut hardware. Nah, hardware ini ada dua, hardware internal dan hardware eksternal. Hardware internal contohnya seperti GPU atau prosesor, CPU, terus ada VGA atau grafis. Yang kedua adalah hardware eksternal. Contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis hardware. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Yang kedua, processing device atau perangkat pemrosesan. Yang ketiga adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Yang keempat adalah output device atau perangkat keluaran. Ya, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah input device. Apa sih input device? Input device adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya mouse dan keyboard. Mouse berfungsi sebagai alat penggerak kursor. Nah, dalam PC biasanya ada mouse. Jika di dalam laptop biasanya sudah include di dalam laptopnya yang disebut dengan touchpad. Yang kedua adalah keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik atau menginput angka, huruf, dan karakter ke dalam komputer. Yang ketiga ada mikrofon. Nah, mikrofon berfungsi untuk menerima dan menangkap suara. Yang keempat ada webcam. Webcam berfungsi sebagai alat untuk menangkap dan menerima gambar. Seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah processing device. Nah, processing device adalah sebuah perangkat yang bertanggung jawab memproses data. Contohnya CPU atau prosesor. Nah, CPU adalah otak dalam komputer. Nah, jika dalam komputer tidak ada CPU atau otaknya ini, maka komputer tidak akan bisa berjalan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah GPU. GPU adalah alat untuk perangkat untuk menampilkan visual dengan halus. Nah, biasanya para gaming atau gamer akan memperhatikan sekali ini apa itu tentang GPU atau VGA-nya ini. Yang ketiga adalah RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini berfungsi ketika kita menjalankan sebuah aplikasi. Nah, di situ maka akan disimpan di RAM. Nah, simpelnya begini, CPU adalah perangkat yang berpikir atau yang menjalankan yang berpikir, dan RAM itu adalah alat yang menjalankannya. Yang keempat adalah motherboard. Motherboard ini adalah perangkat yang menyatukan antara CPU, RAM, dan GPU ke dalamnya. Jadi dia adalah alat yang untuk menghubungkannya satu sama lain. Yang ketiga adalah storage device. Sudah seperti namanya, storage adalah sebuah perangkat untuk menyimpan sementara atau permanen. Contohnya adalah HDD atau hard disk drive. Nah, HDD ini biasanya memiliki penyimpanan yang besar dengan harga yang lebih murah. Nah, yang kedua adalah SSD atau solid state drive. Nah, biasanya SSD ini memiliki harga yang lebih mahal daripada HDD, tetapi memiliki kecepatan yang lebih unggul daripada HDD. Yang ketiga adalah SD card.
SD card ini adalah merupakan penyimpanan eksternal sebuah komputer ataupun PC ataupun laptop tadi. Nah, yang terakhir adalah output device, adalah sebuah perangkat untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah layar monitor, printer, speaker, dan proyektor. Monitor berfungsi sebagai penampil gambar. Nah, printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak gambar ke dalam bentuk fisik. Yang ketiga, speaker berfungsi untuk merekam dan menangkap suara. Yang keempat, proyektor yang biasanya untuk memantulkan gambar laptop ke tembok ataupun ke apalah yang bisa sebagai bahan pantulan. Jadi kesimpulannya, hardware adalah komponen fisik yang mendukung operasi sistem. Nah, biasanya hardware ini sangat dipertimbangkan saat akan membeli komputer ataupun laptop karena hardware sangat berpengaruh pada performa, terutama pada CPU dan storage device. Oke, sekian dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.